Dibentuk pada tahun 1976 di garda depan punk Inggris, The Clash akan segera menjadi band rock paling ikonik di zaman mereka. Simbol protes cerdas dan pemberontakan penuh gaya di tahun-tahun penuh gejolak akhir 70-an dan awal 80-an. Mereka menjadi pionir musik yang gigih, mengintegrasikan reggae militan pertama, kemudian dub, funk, jazz dan hip-hop ke dalam musik mereka yang telah membantu menjadikan mereka salah satu band yang paling dihormati dan dijadikan sampel oleh DJ modern dan musisi tari. Akhirnya mereka memecahkan top 10 di Amerika pada tahun 1982. Sebelum berpisah 3 tahun kemudian, mereka meninggalkan warisan rekaman yang luar biasa yang terdiri dari 4 album tunggal yaitu The Clash tahun 1977. Give 'Em Enough Rope tahun 1978, Combat Rock tahun 1982, dan Cut the Crap tahun 1985. Double yang luar biasa dalam album legendaris mereka yaitu London Calling tahun 1979 sebagai album terbaik oleh majalah Rolling Stones dan Triple yang kontroversial, eksperimental, dan beragam musik sandinista tahun 1980. The Clash mulai hidup pada Juni tahun 1976 ketika siswa putus sekolah yaitu Paul Simonon pada bass dan Mick Jones pada gitar mendekati Joe Strummer yang merupakan penyanyi dengan pakaian bernama The 101ers, untuk bergabung dengan grup baru mereka. Dipandu oleh manajer The Clash yang tidak ortodoks dan berpikiran bebas yaitu Bernard Rhodes, grup ini menciptakan gerakan punk Inggris dengan Sex Pistols. Rhodes mendorong band untuk menghadapi isu-isu dan menulis tentang hal-hal yang mempengaruhi mereka secara pribadi menghadapi tantangan, membuat sketsa tajam dari dunia kumuh dan tegang dari jalan-jalan dalam kota London pada pertengahan 70-an seperti referensi blok menara, obat-obatan, kebosanan, rasisme, kekerasan, sensasi murahan, masalah dengan polisi. Single pertama mereka yaitu White Riot ditulis setelah Strummer dan Simonon berpartisipasi dalam kerusuhan Notting Hill pada Agustus tahun 1976, di mana orang kulit hitam melawan polisi di jalan-jalan di sekitar sekolah lama Paul. Pada bulan Januari tahun 1977, band ini menandatangani kontrak dengan CBS dan dengan drummer Terry Chimes merekam album debut mereka yang tiada taranya yaitu The Clash. Menampilkan nomor klasik seperti White Riot, I'm So Bored of the USA, dan London Burning. Yang paling penting album ini menyertakan interpretasi The Clash tentang Police and TFS, sebuah hit reggae bawah tanah pada tahun 1976 untuk Junior Murvin. Langkah tersebut menandakan kekaguman kelompok tersebut terhadap musik Jamaika terutama Simonon yang merupakan seorang pecandu reggae, yang sejak masa kecilnya tumbuh di lingkungan yang sangat hitam seperti Brixton dan Ladbroke Grove. The Clash dari awal adalah fenomena vulkanik yang bisa dibilang tak tertandingi sebelum atau sesudahnya karena semangat, gaya, dan energi mereka di atas panggung. Penampilan band yang tajam adalah bagian penting dari daya tarik mereka. Dengan pakaian berpotongan militer mereka menjadi papan iklan di masa-masa awal untuk slogan ide dan lirik Heavy Manners, Stand Guns in Knightsbridge, dan Passion is a Fashion terpampang di antara mereka. Sementara itu gitar Paul dan Joe mengandung kata-kata seperti noise, positif, dan pressure. Setelah album debut mereka, line-up klasik Clash dilengkapi oleh Topper Headon seorang jagoan drum dari Dover yang telah mempelajari keahliannya dalam band soul dan jazz. Kecakapan teknisnya memungkinkan The Clash dengan cepat berevolusi dari sebuah band garage punk menjadi grup yang mampu menangani berbagai gaya yang berbeda. Salah satu contoh pertama adalah rock reggae. Pada tahun 1978, mereka secara kontroversial merekam album kedua mereka yaitu Give 'Em Enough Rope, dengan Sandy Pearlman, produser grup rock Amerika bernama Our Blue Easter Cult. Sesi berlangsung di Ladbroke Grove, San Francisco dan New York. Sementara itu The Clash mempertahankan hidung alami mereka untuk masalah dan kemudian ditangkap karena menembak merpati balap di atap ruang latihan mereka di Camden Town dan kemudian menghabiskan malam di sel setelah baku hantam dengan penjaga di Glasgow. Pada tahun 1979, band ini melakukan tur ke Amerika 2 kali. Dan pada pertunjukan di New York Palladium pada bulan September Simonon memukul bassnya dengan frustrasi, menghasilkan foto Penny Smith yang berakhir di sampul album mereka berikutnya dan yang hari ini dianggap sebagai gambar rock paling ikonik yang pernah ada. Di akhir tahun grup ini meluncurkan mahakarya mereka yaitu London Calling, 4 sisi vinil yang mengeksplorasi rock and roll, soul, jazz, ska, reggae, dan funk. Semuanya diberi sentuhan Clash dengan gitar renyah dan lirik yang menggugah budaya.
Masalah bagaimanapun tidak pernah jauh dari grup, dan pada musim panas 1980 Strammer ditangkap di Hamburg karena memukul kepala penonton dengan gitarnya, ketika sebuah pertunjukan diganggu oleh para skinhead yang tidak senang dengan evolusi musik post-punk The Clash. Pada tahun 1980 The Clash terus dengan sungguh-sungguh mengeksplorasi jalan musik baru dengan unsur dub, jazz, dan rockabilly bergabung dalam campuran, mengumpulkan cukup banyak materi di Jamaika, New York dan London untuk album ketiga yaitu Sandinista yang dirilis pada Natal tahun 1980. Lagu itu dipimpin oleh The Magnificent Seven, rekaman rap pertama oleh artis Inggris. Singkat cerita, setelah perpecahan Jones membentuk Big Audio Dynamite, Strammer bereksperimen dengan akting dan membentuk band Latino Rockabilly War, dan kemudian di akhir 90-an The Mescaleros Strammer dan Jones bekerja sama di album kedua Big Audio Dynamite. Paul merekam album dengan grup rockabilly Biker Havana 31 sebelum menjadi pelukis minyak yang disegani, dan akhirnya kembali ke musik pada tahun 2006 sebagai anggota proyek Damon Albarn The Good, The Bad and The Queen, dan kemudian bersama dengan Mick di jajaran Pantai Plastik dari Gorillaz. Sementara itu Topper selama 10 tahun terakhir menjalani kehidupan yang tenang dan sehat di Dover. Tragisnya Yo meninggal karena kelainan jantung bawaan pada bulan Desember tahun 2002. Tetapi warisan musik dan budaya The Clash tidak terukur, paling tidak karena sikap mereka yang sangat bertentangan dan musik yang menakjubkan mengubah kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Semuanya tampak jauh dari kerusuhan Notting Hill 1976, tetapi contoh The Clash dan lagu akan tetap menjadi inspirasi selamanya.